خلق الله أجمعين نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تابعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan, yang menghadirkan momen untuk usaha menambah keimanan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang terjaga keimanannya dan menjadikan kita orang yang diridhoinya Jalla wa ala. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang dirindu, Nabi yang kita dianjurkan untuk berselawat kepadanya sepanjang waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan syafaat beliau alaihi salatu wassalam. Pada hari ini insyaallah kita baca poin yang ke-21 atau di buku terjemah yang dipegang adalah di halaman 82 yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, atau yang beliau sebutkan dalam usul sunnah beliau rahimahullah. Beliau menyebutkan wal imanu bi'azabil qabr, dan selanjutnya adalah beriman dengan azab kubur. Wa anna hadhihi al-ummah tuftanu fi kuburiha, sungguh bahwasanya umat ini akan menjumpai fitnah-fitnah di dalam kuburnya. Wa tus'alu 'anil imani wal Islam, di kuburnya nanti mereka akan ditanya tentang iman dan tentang Islam. Wa man rabbuhu, akan ditanya siapa Rabbnya. Wa man nabiyuhu, dan siapa nabinya. Wa ya'tihi munkaru wa nakir, kemudian datang di kubur tersebut munkar dan nakir. Kaifa sya'allahu azza wa jalla wa kaifa arad, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, yang wajib bagi seorang hamba adalah beriman dan membenarkan perkara terkait alam barzakh itu. Di sini melanjutkan poin Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau sebutkan di antara usul sunnah, di antara pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah seorang beriman dengan adanya azab kubur. Ketika berbicara tentang azab kubur, maka di situ walaupun tidak disebutkan, masuk di antaranya adalah nikmat kubur, dan masuk di antaranya adalah fitnah kubur. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang tidak beriman atau ragu dengan adanya azab kubur, fitnah kubur dan nikmat kubur, maka dia adalah bukan seorang yang baik akidah Ahlus Sunnahnya, atau bukanlah seorang yang baik akidahnya. Maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki akidah yang menyimpang, karena poin ini masuk dalam satu dari 6 rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhir. Dan hari ini insyaallah kita akan bahas hal itu sesuai dengan disebutkan oleh para ulama rahimahumullah wa hafizahumur rahman. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 3 alam. Secara umum adalah di 3 alam, yaitu pertama adalah alamud dunia, yaitu kehidupan dunia. Kemudian kehidupan akhirat, dan di antara kehidupan yang pertama dan kedua, dunia dan akhirat, ada kehidupan yang lain yang disebut dengan alam barzakh, yang disebut dengan alam barzakh. Barzakh secara bahasa dia adalah pembatas. Secara bahasa dia adalah pembatas. Adapun secara istilah syar'i, barzakh tersebut adalah kehidupan setelah seorang hamba wafat, kehidupan setelah seorang hamba wafat sampai dibangkitnya dia oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itu disebut dengan barzakh. Itulah kehidupan alam barzakh menurut syariat. Dimulai dari setelah seorang hamba itu wafat sampai kapan? Sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan untuk pembalasan nanti setelah ditiupkan sangkakala yang kedua.
Itu disebut dengan barzakh. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, di poin ke-21 ini Imam Ahmad rahimahullah membahas dua masalah. Masalah pertama adalah azab kubur. Masalah yang kedua adalah fitnah kubur. Ada dua permasalahan yang akan beliau sebutkan di sini. Dan dua masalah ini ditunjukkan dalilnya oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma' salaful ummah. Ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' salaful ummah, yang insyaAllah kita akan sebutkan beberapa dalil dari hal itu. Dan kembali kita tegaskan bahwasanya Imam Ahmad dalam usul sunnah beliau ini tidak menyebutkan poin secara runtun. Karena itu kalau kita lihat pembahasan para ulama ketika menyebut tentang iman kepada hari akhir, mereka akan memulai dengan seorang hamba itu diwafatkan. Tapi di sini ternyata Imam Ahmad ke poin sekian baru menjelaskan. Ini bukan dengan urutan, hanya saja beliau ingin menegaskan poin demi poin tanpa mengurutkannya. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwasanya hukum-hukum berkaitan dengan alam barzah itu berkaitan dengan roh. Ini kaidah penting dalam poin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apapun yang berkaitan dengan alam barzakh, azabnya alam barzakh, kubur, nikmat kubur, itu berkaitan dengan roh. Adapun jasad dia mengikuti roh. Maksudnya bagaimana? Kalau seorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya diranjang kematiannya atau dia sakit, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama saja dia ini yang wafat di atas ranjang kematian dengan orang yang wafat karena terbakar, orang yang wafat karena dibom misalnya, hancur tubuhnya, jasadnya, sama saja. Karena poin dari alam barzah adalah rohnya yang menjadi poinnya. Adapun jasad, badannya itu mengikutinya. Ini poinnya. Kebalikan dari alam barzah adalah kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang menjadi perkara pertamanya adalah jasadnya. Adapun rohnya mengikutinya. Makanya kita lihat penjelasan Ibnul Qayyim, Ibnu Utsaimin rahimahumullah dan yang lainnya menyebutkan bahwasanya ketika seorang hamba dipukul di dunia, maka asalnya yang merasakan sakit adalah badannya. Adapun ruhnya mengikuti badannya. Itu kehidupan dunia. Adapun ketika seorang hamba diazab di akhirat, di barzakhnya, di barzakh, di kuburnya, yang dipukul adalah rohnya, sementara badannya merasakan. Itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang ketiga adalah kehidupan akhirat. Di situ disebutkan oleh para ulama bahwa akhirat adalah hal yang lebih berpadu langsung antara jasad dan ruh. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid dan dalam kitab beliau yang lain beliau menyebutkan bahwasanya di antara akidah yang penting dipahami oleh seorang muslim berasaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dia harus yakin bahwasanya jasad yang akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat setelah tiupan sangkakala yang kedua, hari kebangkitan, itu adalah jasad dan ruh yang sama. Karena ada sebagian firqah di dalam Islam, dan itu diisyaratkan oleh Nabi SAW masuk dalam 72 kelompok itu, adalah mereka beranggapan bahwasanya di hari kiamat, di hari kebangkitan, Allah akan berikan jasad yang baru dan ruh yang baru. Dan ini adalah keluar dari kaidah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, ini kita lihat konsep Ahlus Sunnah ya. Kalau seandainya yang dibangkitkan adalah ruh yang baru dan jasad yang baru, seakan-akan tanda kutip Allah Subhanahu wa taala mengazab ruh dan jasad yang tidak pernah berbuat dosa. Nah di sini. Adapun yang dulu, jasad yang dulu berbuat dosa, ruh yang dulu berbuat dosa di dunia, kemana mereka? Maka itu keluar dari konsep keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ditegaskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya ruh dan jasad pada hari kiamat itu adalah ruh dan jasad yang sama.
Karena itu sebaik-baik, seadil-adilnya manusia terhadap dirinya adalah dia menjaga jasadnya agar tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik egoisme di dalam kehidupan, ini tanda kutip egoismenya, sebaik-baik egoisme di dalam Islam adalah kita egois terhadap tangan kita, diri kita, tubuh kita, kaki kita, mata kita dan sebagainya, agar jangan sampai jatuh di dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari kita adalah seorang manusia, tapi seorang punya tekad harusnya di dalam kehidupannya. Terlepas dari itu, di antara bentuk kezaliman yang sangat besar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada dirinya sebelum kepada Rabbnya Jalla wa Ala adalah ketika dia melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu berpatokan kepada ukuran manusia. Maka di situ kita diajarkan, kenapa kita disuruh untuk ikhlas? Karena ikhlas diambil dari kata khalas. Dengan ikhlas seorang tersebut menyudahi dirinya dari pandangan-pandangan manusia, dari pujian manusia, tidak peduli apapun kata manusia. Karena itu, kenapa hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba itu jatuh dalam dosa, kemudian dia mungkin bertaubat, kemudian dia jatuh dalam dosa. Di situ ingin mengajarkan kepada dia bahwasanya manusia ketika dia, walaupun itu teman dekatnya mungkin, walau itu adalah saudara seimannya, saudari seimannya, ketika seorang hamba itu berbuat salah, yang namanya manusia pasti akan lebih melihat kesalahan dia, kesalahan temannya daripada kebaikan temannya. Berbeda dengan Allah Jalla fi'ula, dia akan lebih mengedepankan rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka ketika seorang hamba tahu bahwasanya manusia ketika dia bersalah, manusia lebih melihat salahnya daripada kebaikannya, lebih melihat kurangnya daripada kelebihannya, di situ mengajarkan konsep keikhlasan. Sebenarnya banyak sekali hal-hal dalam kehidupan dunia ini mengajarkan seorang hamba bagaimana dia untuk hidup ikhlas. Maka cara terbaik menyelamatkan ruh dan jasad itu ketika dibangkitkan di hari kiamat adalah dengan berusaha maksimal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas dan perbuatan amal ibadahnya. Maka itu kehidupan rumus dalam kehidupan barzakh, seorang itu asalnya diazab adalah ruhnya. Walaupun mungkin jasadnya sudah tidak berbentuk, atau mungkin jasadnya tidak bisa dikuburkan karena mungkin tenggelam, hilang dan sebagainya, tetapi ruhnya tetaplah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali, iman kepada hari akhir itu masuk dari rukun iman yang 6. Dia dinamakan dengan hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah itu. Walaupun hari akhir itu panjang rentetannya, tapi maksudnya adalah tidak ada hari lagi setelah itu. Di antara definisinya adalah tidak ada hari lagi untuk beramal setelah itu. Maka dinamakan dia dengan hari akhir. Nah, hari akhir ini para ulama membagi hari akhir itu menjadi 3 bagian. Para ulama membagi hari akhir itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-asyrat, yaitu tanda-tanda. Tanda-tanda di sini maksudnya adalah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda termasuk diantaranya tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. InsyaAllah akan kita sebutkan beberapa contohnya. Bagian kedua adalah kiamat sugra, kiamat kecil. Ini bagian kedua dari hari akhir yang dibagikan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyamah al-kubra, kiamat yang besar. Nah, walaupun tanda-tanda hari kiamat itu belum, kalau kita berpikir merumuskan dengan runtutan harinya, asalnya tanda-tanda hari kiamat itu belum termasuk dari alam barzakh ataupun alam akhirat kan. Tetapi para ulama menjelaskan ini dia masuk dalam poin hari akhir karena sangat kuat antara hari akhir dengan tanda-tandanya. Nah, umat al-Islam, contoh di antara tanda-tanda hari kiamat atau kiamat sugro, Hana akan sebutkan beberapa. Di antaranya adalah kematian seorang hamba. Maka muncul ucapan para ulama, man mata
qamat alaihi qiyamatuh. Siapa yang wafat maka kiamatnya telah tegak. Itu di antara kiamat kecil. Kemudian di antara kiamat kecil kata para ulama adalah fitnah, azab dan nikmat kubur. Fitnah kubur, azab kubur dan nikmat kubur. Itu di antara kiamat sugra. Karena hal itu sungguh menyakitkan bagi seorang mukmin kalau ternyata amalnya adalah sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiamat kubra itu adalah dimulai dengan kebangkitan seorang hamba. Ini kiamatnya ya, bukan tandanya. Tandanya jelas, nanti akan kita sebutkan insyaallah. Kebangkitan, kemudian berdirinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Kemudian di sana ada mizan, timbangan. Ada apa lagi? Kita sebutkan kemarin, haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai seorang beralih ke surga atau ke neraka. Adapun tentang tanda hari kiamat, tanda hari kiamat ada berapa? Ada dua. Pertama adalah tanda yang kecil. Tanda kecil itu contohnya adalah diutusnya Nabi SAW. Itu tanda kecil hari kiamat. Kemudian wafatnya Nabi SAW. Kemudian juga terjadinya perperangan di antara para sahabat. Itu di antara tanda kecil terjadinya hari kiamat. Perang Jamal, Nahrawan dan sebagainya. Kemudian itu yang telah berlalu ya. Adapun yang tanda kecil yang masih terjadi, ini perlu kita perhatikan, adalah diantaranya adalah berlomba-lomba bermegah-megahan membangun masjid. Masjid dengan bentuk seperti ini. Bahkan ada yang membangun masjid bukan karena fungsi ibadahnya, tetapi karena fungsi wisatawan dan sebagainya. Berindah-indahan dalam membangun masjid. Itu di antara tanda hari kiamat yang masih berlaku. Kemudian juga banyak gempa bumi. Itu di antara tanda hari kiamat kecil. Adapun tanda-tanda yang besar, itu adalah dimulai dengan munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi atau keluarnya Dajjal, kemudian munculnya Imam Mahdi. Atau Imam Mahdi dulu ya, sebenarnya sudah ada. Kemudian turunnya Isa dari langit untuk membunuh Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Dan ini bukan pembahasan kita mendalam tentang hal itu. Nah, umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang perlu kita perhatikan dalam pembahasan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memaparkan dalil-dalil. Tapi sebelum masuk kepada dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat dulu dalil yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di buku pegangan, di situ dimuatkan dalil. Di antara dalilnya adalah, sini tidak ada ayat ya. Nah, kita bawakan ayat dulu. Di antaranya adalah ayat tentang Fir'aun dan pengikutnya, yaitu surah Ghafir ayat 45 dan 46. Surah Ghafir ayat 45 dan 46. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa haqa bi ali fir'aun su'al azab. Dan telah pasti bagi Fir'aun dan pengikutnya, al di sini bukan keluarga tapi pengikut maksudnya. Pasti bagi Fir'aun dan pengikutnya tersebut azab yang buruk. Apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka tersebut dinampakkan kepada mereka pagi dan petang. Posisi Fir'aun di mana sekarang dan pengikutnya? Di barzakh. Belum menempati neraka Allah Azza wa Jalla, tetapi masih di barzakh. Maka Allah sebutkan an-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka tersebut dinampakkan kepada mereka pagi dan petang, menandakan adanya azab kubur. Kemudian di antaranya adalah, saya akan sebutkan dua dalil dari Al-Quran saja. Surah As-Sajdah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un." Dan kami akan perihkan, akan rasakan kepada mereka dunal azab,
walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami berikan azab yang sedikit lebih ringan sebelum azab yang besar. Azab kubur besar sebenarnya, tetapi tidak lebih besar dengan azab di neraka. Itu Allah sebutkan, ada azab yang adna, kemudian ada azab yang akbar. Adna ini kata para ulama adalah apa? Adalah azab di alam barzakh. Kemudian kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan di dalam buku terjemah disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, istajiru billahi min azabil qabr, di footnote, fa inna azabal qabri haqqun, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur, karena azab kubur adalah sangat pasti keberadaannya. Kemudian Nabi SAW di dalam doanya setelah tasyahud, Nabi SAW mengajarkan kepada kita apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Perhatikan di sini, Nabi SAW mengajarkan apa? Setelah tasyahud baca doa itu. Subhanallah, Nabi SAW tidak mengajarkan doa ini kepada kita di luar salat. Tapi yang diajarkan doa ini adalah ketika kita masih dalam lingkupan salat, masih sebelum salam. Mengajarkan kepada kita bahwasanya 4 poin yang diajarkan oleh Nabi di sini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, hidup dan mati, wa min fitnatil masihid dajjal. Semuanya perkara besar. Semuanya perkara besar. Makanya tempat memohonnya adalah pada salah satu amalan yang paling besar. Maka hal ini tidak pantas ketika seorang hamba ingin menutup solatnya, kecuali dia sangat dianjurkan untuk mengucapkan doa itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati masihid dajjal. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, innahu qad uhiya ilayya, sungguh telah diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fil kubur, bahwasanya kalian akan difitnah di kubur. Akan difitnah di kubur. Au qariban mithla au qariban min fitnatil masihid dajjal. Perhatikan, kata Nabi SAW, bahkan fitnah kubur itu seperti atau paling tidaknya mendekati fitnahnya dajjal. Subhanallah. Ini perkara yang sangat besar. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, suatu hari beliau menangis ketika berada di sebuah pemakaman. Kemudian ditanyakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Amirul Mukminin, wahai Utsman, kenapa engkau disebutkan surga dan neraka engkau tidak menangis? Tetapi ketika dihadapkan dengan pemakaman seperti ini, penguburan seperti ini, engkau menangis. Maka Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kuburan seorang hamba adalah awal dari kehidupan akhiratnya. Kalau di dalam kubur dia selamat, maka setelahnya akan menjadi lebih mudah. Tetapi kalau di dalam kuburnya dia buruk, maka semuanya akan menjadi lebih susah. Makanya Nabi SAW sebutkan seperti atau mendekati fitnah dajjal. Saya akan pilih saja ya beberapa hadisnya. Kemudian di antara hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang adanya azab kubur adalah hadis Nabi SAW beliau menyebutkan tentang sifat azab kubur. Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba apabila telah diletakkan di kuburnya, wa tuwalliya wa dhahaba ashabuhu, kemudian ditinggalkan orang yang mengantar tadi pergi, hatta innahu la yasma' qara'ani alihim, bahkan mereka mendengar suara sendal mereka. Di sini saya berhenti sebentar, keluar dari pembahasan. Apakah mayat mendengar orang yang mengetahui orang yang menziarahinya? Wallahu a'lam bishawab. Berdasarkan hadis ini adalah bahwa yang dengar oleh mayat hanyalah ketika proses pemakaman saja, setelah itu tidak. Allahu a'lam bishawab. Dan agar tidak menjadi syubhat pula adalah kata Nabi SAW, siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah mengembalikan rohku
untuk berselawat kepada orang yang berselawat. Hadis ini sama sekali tidak mengisyaratkan bahwa Rasulullah bisa mendengar ucapan kita. Karena Rasulullah hanya menyebut Allah kembalikan ruh untuk menjawab apa? Salawat. Hanya itu. Karena asalnya seorang yang wafat dia tidak bisa mendengar orang lain. Maka ini agar tidak menjadi syubhat. Makanya Rasulullah SAW tidak mungkin hadir di majelis manapun. Rasulullah, mungkin akan ada orang mengatakan, bukankah Rasulullah mengatakan, siapa yang berselawat kepadaku Allah kembalikan ruh kepadaku, kemudian aku menjawab salawat orang itu. Maka ada orang mengatakan, dengan kita bersalawat terus, maka ruh Rasulullah akan ada terus pada dirinya, dan Rasulullah akan datang kepada kita. La, jangan kita kembangkan perkara yang tadi sempit kecuali dengan dalil yang mengembangkannya. Maka wallahu a'lam bishawab, seorang yang sudah wafat hanya bisa mendengar suara ketika proses pemakaman itu saja. Setelah itu sudah, sampai mereka mendengar suara, sampai dia mendengar suara sendal mereka. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atahu malakan. Kemudian setelah itu datang kepadanya dua orang. Datang kepadanya dua malaikat. Dulu guru kami mengatakan, saking hati-hatinya beliau mengajarkan kita, saya tidak berani mengatakan dua orang malaikat. Saya hanya berani mengatakan dua malaikat. Karena berbeda antara manusia dengan malaikat. Atahu malakan. Dua malaikat datang kepadanya. Fa'aqa'adahu fayakulan. Kemudian dua malaikat ini mendudukkan mayat ini, kemudian berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapatmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Kalau orang mukmin mengatakan dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka kata malaikat ini, udzur ila maq'adika minan nar. Lihatlah nasibmu dari neraka. Seharusnya engkau punya tempat di neraka. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Karena jawabanmu benar, Allah ganti dengan tempat duduk di mana? Surga. Di sini menunjukkan adanya apa pula? Fitnah kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah hadirnya dua malaikat ini menanyakan. Itu adalah disebut dengan fitnah kubur. Maka kata Nabi sallam, fayarahuma jami'an. Maka hamba ini melihat tempat tadi di neraka dan tempat tadi di surga. Maka dia semakin berbahagia. Seorang kalau diberikan kebahagiaan, misalnya diberikan reward gitu ya, dia bahagia. Tetapi lebih bahagia lagi kalau ternyata reward ini diberikan setelah dimaafkan. Kan begitu. Seorang kalau dia mendapatkan tiba-tiba diberi aja sesuatu, bahagia dia. Tapi berbeda dengan dia diberi setelah dia ternyata melakukan kesalahan, kemudian dimaafkan, baru diberi. Beda rasanya. Maka seorang ketika dinampakkan lebih dahulu nerakanya, kemudian diganti oleh Allah dengan surga, itu akan lebih nikmat baginya. Akan lebih nikmat baginya. Kemudian tentunya banyak sekali hadis yang berbicara tentang adanya azab kubur dan fitnah kubur. Maka di sini mengajarkan kepada kita, di luar dari poin akidah yang kita bahas, mengajarkan kepada kita adalah bahwasanya tidak ada satupun teman kita yang akan membantu kita untuk menjawab di kubur itu. Sesetia apapun dia, keluarga kita, istri, anak-anak, sahabat, orang tua, guru, teman belajar kita dan sebagainya, tidak akan membantu kita untuk menjawab di situ. Makanya dalam proses perjalanan kita menuju Allah, terkadang kita sudah berada di jalan yang lurus. Tetapi terkadang di jalan lurus itu kita harus menanjak. Untuk apa? Untuk agar kalau ternyata kita turun imannya, artinya tadi kita menanjak, terus kita cepatin amal kita. Kalau seandainya kita turun iman kita saat itu, turunnya tidak terlalu jauh. Kita sudah berada di perbukitan keimanan, walaupun tidak di puncaknya seperti itu. Maka di sini mengajarkan kepada kita, sebaik-baik jalan memang, kalau kita lihat ya, kalau kita belajar dari kehidupan, belajar dari apapun yang Allah ciptakan di dunia ini, mengajarkan kepada kita bahwa makanya kalau air yang paling sehat air apa? Air bening, air putih, ya gitu ya.
Konsepnya mengajarkan kepada kita bahwasanya yang paling menyehatkan kehidupan kita di alam barzah dan akhirat adalah kebeningan hati kita. Kebeningan hati kita. Makanya berkata Fudail ibnu Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, al-amal li ajlin nasi riya'un wa tarkul amal min ajlin nasi syirkun. Melakukan amal karena manusia riya, meninggalkan amal karena manusia syirik. Artinya sama-sama riya, sama-sama syirik kecil. Itu untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita condong ke sini melakukan untuk manusia salah, tidak melakukan untuk manusia juga salah. Maka sebagai hamba Allah, kita saat ini menyiapkan bekal. Karena pertanyaan di situ adalah pertanyaan bukan sekedar malaikat ingin tahu, tapi itu adalah penentuan nasib kita, apakah baik ataukah buruk, bahagia ataukah kita menjadi insan yang celaka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kecelakaan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam poin ini para ulama menegaskan bahwasanya di dalam alam barzakh ada sa'adah, ada saqawah, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Dan kebahagiaan itu kata para ulama dengan tegas mereka menyebutkan adalah hanya dimiliki oleh orang yang mengikuti manhaj salaf. Karena poin ini adalah poin yang sangat tegas. Mereka kenapa mengikuti manhaj salaf? Karena satu-satunya manhaj yang tidak pernah peduli dengan kecerdasannya. Selama dia berhadapan dengan dalil, dia tidak peduli dengan kecerdasannya. Itu satu-satunya hanya dimiliki oleh orang yang mengikuti manhaj salaf. Dia tidak peduli apapun titlenya, kecerdasannya, usia dia bertambah yang menambahkan pengalaman hidupnya, dia tidak peduli. Selama itu adalah berhadapan dengan dalil, maka dia akan mengedepankan dalilnya. Makanya satu-satunya salah seorang ahli hadis, ana kurang tahu beliau masih hidup atau tidak, di Saudi, ketika ditanya, "Syekh, apa mazhabmu?" Beliau katakan Salafi. Hambali, kata orang bertanya, Hambali, Syafi'i, Salafi. Hadzal manhaj. Manhaj yang paling benar adalah manhaj Salafi. Imam Syafi'i Salafi, Ahmad ibnu Hanbal Salafi. Dan mereka para imam tidak pernah mengatakan saya bermadhab Syafi'i, bermadhab Hambali dan seterusnya. Mereka adalah bermanhaj dengan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang alam barzakh, akan ada orang yang berbicara dengan akal tentunya. Makanya saya singgung itu tadi di awal. Maka mereka akan mengatakan kalau ada azab kubur, coba deh kita buktikan, kita bongkar kuburnya. Apakah orang yang dikubur ini ada bekas pukulan dan sebagainya? Maka pertama, kalau dia adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul, itu ucapan yang tidak perlu. Pertama. Yang kedua, kaidah yang dibuat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwasanya perkara gaib adalah perkara yang bukan mustahil bagi akal, tetapi dia adalah hal yang terkadang membingungkan akal. Itu perkara gaib. Ini dipegang ya. Perkara gaib itu selamanya tidak mustahil bagi akal, tetapi itu akan membingungkan untuk sebagian akal. Artinya begini, apa yang mustahil bagi Allah kan tidak mungkin. Adapun membingungkan adalah kalau dikiaskan dengan realita di lapangan, dengan kemampuan manusia, dengan mata manusia, itu membingungkan. Allah sebutkan ada azab kubur, tapi tubuh manusia masih seperti itu, tidak ada terbakar dan sebagainya. Tapi itu memang membingungkan bagi sebagian akal, tetapi karena akal yang bingung itu adalah akal yang tidak berjalan dengan iman. Makanya ketika para ulama diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin ya, ketika waktu itu seingat saya adalah waktu perperangan penyerangan Irak ya kalau tidak salah, meminta tolong kepada orang kafir, kepada Amerika untuk memerangi Irak. Seingat saya Saddam di Irak ya,
Maka saat itu perselisihan terjadi. Apa hukum meminta tolong kepada orang kafir untuk memerangi negeri kaum muslimin, kan begitu? Kan, tapi kan masalahnya di situ kan adalah pemerintah yang zalim kan di situ. Maka Syekh Utsaimin saat itu telat hadir. Maka kata Syekh, apa pendapat Syekh bin Baz? Kata Syekh bin Baz, boleh, dengan catatan seperlunya, bukan untuk menghancurkan kaum muslimin, tapi untuk menghentikan pemerintah yang zalim. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau itu adalah ucapan Syekh bin Baz, siapa sih akan terima? Karena beliau tidak mungkin mengucapkan kecuali dengan pertimbangan dalil. Ini yang penting bagi seorang hamba. Maka walaupun kadang kalau kita lihat fikih, ya, tanpa bermaksud merendahkan, tetapi kalau kita lihat fikih, pertimbangan Syekh Utsaimin biasanya lebih dalam dari Syekh bin Baz kalau kita baca kitab, ya. Tapi begitulah para ulama ketika berkaitan dengan dalil, tentu Syekh bin Baz membawakan dalil, mereka menerima hal itu. Maka dalam masalah alam gaib tentunya lebih seorang hamba. Dalam poin ini tadi disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, yang saya sebutkan tadi adalah ucapan Ibnu Taimiyah. Dia menyebutkan kadang akal kita merasa bingung, tetapi perkara gaib itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa hal yang perlu kita sampaikan di sini adalah, pertama adalah bahwasanya azab kubur dan fitnah kubur, ya, fitnah kubur khususnya, itu adalah berlaku untuk semua hamba kecuali golongan tertentu. Asalnya semua secara umum menerimanya. Karena Nabi SAW menyebutkan umatku akan mendapatkan fitnah kubur. Hanya beberapa golongan yang tidak mendapatkan fitnah kubur. Di antaranya adalah orang yang syahid. Syahid di sini adalah syahid di medan jihad. Kata Nabi SAW, kafa bibarikatis suyub ala ra'sihi fitnah. Cukuplah tebasan pedang, goresan pedang di kepala orang yang berjihad itu menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Tetapi yang di sini dijelaskan oleh para ulama adalah syahidu indallah, orang yang syahid di sisi Allah, bukan orang yang syahid karena sebutan manusia. Ada kan sebut fulan alim syahid, fulan alim syahid, itu sebutan manusia. Tetapi syahid yang menjadi tolak ukur adalah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah murabitun. Murabitun adalah orang yang menjaga perbatasan. Dia tidak turun di medan perang, tetapi dia menjaga perbatasan. Maka dia juga selamat dari fitnah kubur. Bahkan dia memiliki amalan yang terus mengalir pahalanya. Kata Nabi SAW, ribatu yaumin wa laylatin. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, ribatu yaumin wa laylatin, menjaga perbatasan kaum muslimin siang hari dan malam hari, khairun min siyami syahrin wa qiyami, lebih baik daripada puasa sebulan dan salat malam sebulan. Afwan, hadis riwayat Muslim, ya. Wa in mata jara alaihi amaluh, kalau dia wafat pahalanya tetap mengalir. Subhanallah. Alladzi kana ya'malu, selama dia dulu membiasakan amalan itu. Wa ujriya alaihi rizquhu, rizkinya tetap berjalan. Wa aminal fattan, dan dia aman dari fitnah. Subhanallah. Kemudian yang ketiga adalah as-siddiqun, yaitu para orang-orang yang jujur. Karena kalau orang syahid saja dapat aman dari fitnah kubur, maka orang yang siddiq derajatnya di atas orang syahid. Kemudian tentunya para nabi dan rasul. Adapun di sini Syekh Falah, beliau rahimahullah menyebutkan di antara yang wafat dan dia mendapat fitnah kubur adalah seorang yang wafat di hari Jumat. Saya akan baca hadisnya. Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Siapapun seorang muslim yang wafat di malam dan hari Jumat, maka diamankan dari fitnah kubur. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, dan sepertinya beliau yang mensyarah, yang membawakan hadis ini juga mengikuti pendapat Syekh Albani. Antum bisa memilih, hanya saja sesuai dengan amanah ilmu yang Allah berikan kepada saya dengan sedikit ilmu. Saya lebih sehingga saat ini, ya, lebih condong kepada para ulama yang mendoibkan hadis ini.
Hadis siapa yang wafat di malam dan hari Jumat aman dari fitnah kubur. Dengan beberapa pertimbangan, di antaranya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, walaupun juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini gharib. Hadis gharib menurut Imam Tirmizi adalah hadis dhaif. Hadis gharib, aneh, adalah menurut Imam Tirmizi adalah hadis yang dhaif. Dan Ibnu Hajar juga menyebutkan hadis ini adalah lemah dengan syawahid, dengan pendukung-pendukung yang ada semuanya lemah. Dan dengan sebuah pertimbangan yang lain adalah begini. Asalnya yang menentukan seorang itu baik atau tidak amalnya, bukan harinya, bukan waktunya, bukan tempatnya, tetapi apa? Amalnya. Kayak pernah saya sebutkan, kalau tidak salah, atau pernah saya tuliskan, tempat dan waktu yang mulia tidak akan menjadikan seorang hamba itu mulia, tetapi hinanya seorang hamba ketika dia tidak bisa mulia di tempat dan waktu yang mulia. Ke hari Jumat, hari yang mulia, tetapi apakah setiap orang yang wafat di hari Jumat, wafat di malam Jumat dia mulia? Tentunya kaidahnya kan tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya antum bisa memilih. Ini adalah hadis yang dihasankan oleh Albani, didhaifkan juga oleh para ulama-ulama yang lain, dan tentunya di sini adalah sesuai dengan kemampuan kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selamat dari fitnah kubur adalah, dan ini menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ulama, adalah anak kecil yang belum balik dan orang gila. Anak kecil yang wafat belum balik dan orang gila, mereka aman dari fitnah kubur. Kenapa? Karena mereka belum mendapatkan beban syariat di situ. Wallahu a'lam. Ini menurut salah satu dari dua pendapat, dan insyaallah itu yang lebih kuat. Kemudian masalah selanjutnya adalah apakah tadi saya sempat baca atau tidak, hadis Nabi berbunyi adalah qad uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, sudah saya bacakan tadi ya, annakum tuftanuna fil kubur, bahwa kalian akan difitnah di kubur. Nabi mengatakan annakum, kalian, berarti dia berbicara kepada siapa? Umatnya, kan begitu. Pertanyaan yang muncul, apakah semua umat diberikan fitnah kubur, diuji dengan fitnah kubur, ataukah hanya umat Nabi SAW saja? Karena Nabi mengatakan annakum, kalian. Di antara para ulama ada yang mengatakan hanya umat Nabi yang mendapat fitnah kubur. Umat Nabi yang lain selain Nabi Muhammad tidak difitnah berdasarkan lafaz dari hadis. Tetapi wallahu a'lam bishawab, lafaz dari hadis di situ, ini pendapat yang kedua, adalah semua umat difitnah, termasuk umat Nabi Musa dan umat Nabi yang lain, dengan dua alasan wallahu alam. Pertama, konteks hadis annakum, bahwasanya kalian, itu bukan pengkhususan kepada umat Nabi, hanya Nabi menggunakan konteks itu karena berbicara kepada para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau umat Nabi SAW, alasan kedua, diberikan fitnah kubur padahal mereka adalah sebaik-baik umat, maka akan lebih difitnah lagi umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Maka ini beberapa hal terkait masalah ini, umat Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Jadi di sini adalah poin akidahnya. Poin akidahnya adalah kita meyakini dan membenarkan adanya azab kubur dan fitnah kubur. Itu poin akidahnya. Poin fikihnya, fikih ibadahnya adalah apa persiapan kita agar kita bisa menjawab fitnah kubur itu. Apa persiapan kita agar bisa menjawab fitnah kubur tersebut, dan agar kita terhindar dari azab kubur itu. Kemudian poin muhasabahnya sejauh ini, sampai detik ini, sampai menit ini, apakah kira-kira kalau kita diwafatkan setelah ini bisa kita menjawab, selamat kita dari azab? Itu poin muhasabahnya, ya, itu poin muhasabahnya. Maka kalau setelah kita kumpulkan poin akidah, poin fikihnya, poin muhasabahnya, tinggal setelah itu poin tazkiyah. Kita perlu, kalau ternyata gelas kita masih kotor, maka kita perlu mencucinya. Makanya berbeda konsep salafiyah dengan hizbiyah. Hizbiyah itu konsepnya begini:
Dididik dulu, tarbiyah dulu, baru tazkiyah. Didik dulu, baru disucikan akidahnya dan sebagainya. Adapun Ahlus Sunnah enggak, tazkiyah dulu baru tarbiyah. Bersihkan dulu akidahnya, baru kemudian berikan pendidikan-pendidikan yang lain. Karena gelas, apa artinya kita minum air bersih, tapi kalau gelasnya kotor, kan begitu? Gelasnya kotor, misalnya bekas kotoran, kemudian dituang air zam-zam. Apa artinya air zam-zam kalau sementara gelasnya bekas kotoran? Konsepnya adalah tazkiyah, kemudian tarbiyah. Makanya akidah adalah poin yang selalu ditekankan oleh para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, menyelamatkan kita dari azab kubur, menjadikan kita hamba-hamba yang bisa menjawab fitnah kubur, dan menjadikan kita adalah orang yang merenung bahwasanya ketika menjawab tersebut tidak akan ada wangsit, tidak akan ada contekan, tidak ada teman yang akan memberikan bantuan jawaban. Sehingga dari itu adalah seorang hamba menyadari bahwasanya dia bukan hanya harus memiliki amalan ketika banyak orang, tetapi dia harus memiliki amalan rahasia. Kata Nabi SAW, fima makna, siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal rahasia, maka lakukanlah amalan tersebut. Semoga kita memiliki amalan-amalan rahasia, sehingga itu lebih menghadirkan keikhlasan, menyelamatkan kita dari fitnah dan azab kubur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.